Di dalam hadis Imam Ahmad dikatakan, seperti yang pernah saya sebutkan dalam banyak tempat, itu imam akhir zaman, khilafahnya ala minhajin nubuwah, pemerintahannya bukan lagi monarki demokrasi. Jadi kita nggak nyalahin demokrasi, nggak nyalahin monarki, emang itu udah sunnatullah. Nanti beliau pemerintahannya, minhajnya, sistemnya, sistem nubuwah. Nubuwah itu beda dengan risalah. Nubuwah itu beda dengan ilmu fikih, apalagi ilmu hadis. Alabi cuma bilang mana dalilnya, itu nggak cukup. Nubuwah itu ilmu yang Allah turunkan, yang Allah simpan di dalam kalbu kekasih-kekasihnya. Itu disebut dengan nubuwah. Maka Al-Mahdi itu dia bergerak dengan gerakan di dalam kalbunya berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya sekedar hafalan Al-Quran, dia dapat ilham langsung, dibimbing oleh Allah. Dan gak mungkin lah ya Al-Mahdi main YouTube ya. Yamliku sab'a sinin, dia nanti akan memimpin, mentadbir alam selama 7 tahun. Di riwayat lain 5 tahun. Ada yang paling panjang menyebutkan 9 tahun. Tapi nggak usah khawatir Pak, sebelum beliau memerintah, beliau sudah muncul. Di saat itu terjadi paceklik di alam semesta. Lalu puncaknya 40 hari Ad-Dajjal, Al-Masihud Dajjal keluar. Tapi 40 hari sama seperti 40 tahun. Lama rasanya. Kok bisa? Kita ini hidup terasa cepat karena Bapak Ibu sibuk. Nggak ngapa-ngapain, sibuk. Main handphone, ya, nonton. Dulu di zaman kita masih kecil, orang nonton aja dimarahin guru. Sekarang guru-gurunya main handphone. Maka waktu sebentar sekali, sudah tak terasa, sudah 2 tahun kita hidup bersama pandemi. Bapak belum talak-talak juga dia ya, karena dia nggak mau ditalak dia. Benar 2 tahun? Tegangnya kok udah hilang. Kayaknya dulu kalau masuk masjid orang nggak pakai masker langsung dipelototin. Padahal yang kena orang Depok. Tutup musola nggak dulu? Tuh? Dilarang tuh. Semua ketakutan Pak. Itu bukan pemerintahnya yang salah, bukan imam masjid yang salah. Emang sudah begitu masanya. Bukan hanya musola masjid, gereja ditutup ya, wihara ditutup semua. Jadi jangan kita kemudian pakai otak konspirasi, abal-abalan. Konspirasi itu ada ilmunya, ada teorinya. Jangan pakai teori abal-abalan. Wah, ini tanda nih, tanda ingin menghancurkan umat Islam nih. Wah, mesti ditutup. Ya salam, Kristen juga tutup gerejanya. Yang waras kalau mikir ya, mikir itu yang cerdas sekalian, yang kritis sekalian, benar sekalian ya. Jangan nanggung kalau kritis. Jangan mikir begitu ya. Semua Pak. Karena Dajjal itu musuh semua agama. Musuh semua agama. Nanti ada masa handphone tidak bekerja. Ini kabar buruk Pak. Saya bukan nakut-nakutin. Kata ahli bahan bakar di dunia, ini kan Balikpapan ini punya, ada Pertamina, dulu ada Chevron ya, ada Total, masih ada nggak tuh? Udah nggak ada ya? Udah angkat kaki dia. Itu ciri-ciri itu deh. Nanti 2030 kata mereka, mobil-mobil kita yang pakai bensin, pakai solar, nanti nggak bisa lagi, kehabisan energi. Jadi mumpung masih bisa beli mobil bensin, Pak, beli nggak sekarang?
nggak juru juga ya. Maksud saya sederhana. Ilmu tentang akhir zaman itu beda ahli, beda ibarat, beda istilah. Kita menyebutkan di akhir zaman semua kembali manual, gitu. Ya. Tapi dalam bahasa orang-orang ekonom, bahasa orang-orang ahli bahan bakar segala macam, nanti 2030 orang mesti beralih kepada listrik. Saya nggak yakin juga. Kita tunggu Pak 2030, ya. Bapak mau nunggu nggak? Ya, mobil-mobil katanya yang bensin apa nggak ada lagi. Ini sudah kabar, berarti ada kesepakatan antara ahli agama dan orang-orang yang di luar ahli agama, cuma beda istilah. Kita nyebutnya apa tadi? Nanti serba manual. Gimana Pak? Takut nggak? Itu beda lagi. Takut itu macam-macam bahasa Arabnya. Kalau takut sama Allah namanya takwa, khasyah. Ada khauf, itu beda lagi. Ada hadar. Bapak takut nggak sama ular? Katanya takut sama Allah. Waktu pandemi orang buka masker batuk-batuk takut. Itu namanya waspada. Bahasa Arabnya hadar, hazrun ya. Yang jomblo segera nikah lah. Yang amin dia mau kawin lagi Pak ya. Di dalam hadis yang lain, hadis 4286 riwayat Imam Abu Daud, Ummu Salamah mengatakan yakunu ikhtilafu inda mauti khalifah fayakhruju rajulun min ahli al-Madinah hariban ila Makkah fayatihi nasun min ahli Makkah fayukhrijunahu wa huwa karihun fayubayi'unahu bin ar-rukni wal maqam wa yub'atsu ilaihi ba'sun min ahli Syam. Nah, ini potongan aja saya baca. Tapi ini hadis tidak sampai derajat sahih ya. Paling tinggi hasan. Nanti akan terjadi ikhtilaf ketika mati seorang pemimpin. Ini diperdebatkan, ini pemimpinnya di mana nih? Di Indonesia, di tanah Arab, atau di mana? Nah, ketika terjadi kematian seorang pemimpin, ikhtilaflah itu negara. Maka muncullah seseorang dari Madinah pergi ke Mekah, dipaksa oleh orang untuk memimpin umat. Bukan berarti dia orang Madinah, ya, tapi dia sedang berada di Madinah. Maka kawan saya dulu cocok logi. Kata dia, saya ketemu ada orang di Madinah lewat WA. Itu orang sepertinya sifat Rasulullah ada pada dirinya. Sepertinya dialah calon Imam Mahdi. Imam Mahdi kok pakai sepertinya, ya? Imam Mahdi nggak boleh cocok logi, ya. Ternyata hadis ini kita cek hadisnya dhaif. Maka kita ingin kasih tahu kepada kawan-kawan yang mencocokkan bahwa Al-Mahdi itu nanti dari Ahlul Madinah, ini belum tentu sahih. Karena hadis ini disebut hadisun dhaif, ya. Bisa jadi bukan dari Madinah. Yang pasti yang sahih adalah dari keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ini hadisnya masih banyak Pak, tapi sudah syuruk ya. Tugas kita sebagai umat yang berakidah ahlus sunnah wal jamaah apa? Menghormati zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi mengatakan Al-Mahdi pasti keturunanku, pasti keturunan aku.
Maka saya berulang-ulang mengatakan, siapapun tidak hormat kepada zuriat Rasulullah, pasti itu musuhnya Al-Mahdi. Ya. Sekarang udah ada belum kelompok begitu? Ustadz lagi, udah ada belum? Nggak percaya dia ada Habib, nggak ngerti, bilang aja nggak ngerti, tapi kok malah menolak yang dia tidak mengerti. Kita juga nggak mengkultuskan Habib kok. Habib juga nggak senang dikultuskan kok. Coba tanya semua Habib yang bener ya, nggak senang dikultuskan, karena si Habib tahu kualitas rohani dia. Sayyid, Syarif, Syarifah, dia mengerti bahwa dia orang biasa, cuma di darahnya ada keistimewaan, itu aja bedanya. Kalau Al-Mahdi sudah darahnya mulia, ruhaninya adalah pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini baru penggalan beberapa hadis mengenai hadis Al-Imam Al-Mahdi. Kalau saya di Tangerang Selatan, di Jakarta bagian selatan, Pak, kita buat berjilid-jilid sampai 7 jilid itu tentang kajian hadis Imam Mahdi, ya. Silakan diikutin, ya. Di sana ada lebih seru lagi pembahasannya. Ini cuma beberapa aja, ya. Kita mengabarkan bahwa Yahudi menunggu juru selamat, Mesias. Nasrani menunggu Al-Masih. Islam juga sedang menunggu. Berarti 3 agama ini sepakat mengenai ada imam akhir zaman. Saya tanya agama lain, ternyata mereka mengatakan kami juga, cuma dengan istilah yang berbeda. Kita tanya orang Jawa, di sini orang Jawa kan, tadi baca doa kayaknya Jawa tuh ya. Sahih ya? Orang Jawa nyebutnya Ratu Adi. Apalagi? Satrio baja hitam. Satrio biningit. Itu istilah-istilah aja yang menunjukkan jika ada kekacauan mesti ada penyelamat. Inilah kaidah heroik yang disebut Mesiah Al-Masihiyah. Teori-teori ini sudah ada dalam kajian agama-agama, kita tinggal menjalaninya, ya.